Anda membawakan ayat. Satu-satu Bang Jun. Coba cek suaranya Pak, coba. Udah masih di jalan apa udah di rumah? Cek. Oke, cakep. Udah mantap. Cakep. Iya. Saya mau tanya ini teman yang ada di sini yang Kristen, yang menciptakan tangan Yesus siapa? Yang menciptakan tangan Yesus. Iya, silakan. Saya jawab. Iya, boleh. Aduh. Ya boleh saya jawab. Aduh Andreas, kau nanti sama Bang Iwan kau bawa surat apa lah? Aduh Andreas ya. Udah jawab. Saya sudah tadi sama Bang Felix. Yang sama menciptakan tangan itu. Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Iya, tahu yang Mengimani, dengar. Kami mengimani, dengar. Kan saya bilang tadi, ya, jadi bukan Yesus yang ciptakan tangannya gitu. Kristen menjadi manusia sama seperti kita, dia makhluk lemas, sama seperti kita. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri kalau gitu ya? Secara daging iya diciptakan. Ya betul, saya amini Yesus bukan Bapa itu. Saya amini itu. Berarti Yesus Tuhan ini yang kami sembah adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Berarti Kudus. Yesus ini Saya setuju adalah itu. Tuhan Firman atau manusia? Firman. Yang mana yang betul? Firman Tuhan, firmannya Allah. Firman yang menjadi Ya, manusia. firman Bang. Tuhan. Nggak usah diputar-putar, Bang. Iya, Nggak usah diputar-putar. Firman yang jadi manusia. Berarti bukan Tuhan kan ya? Oke, saya balikkan. Firman bukan Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bukan lari Sama ke nggak situ, seperti saya nggak sama dengan bahas Tuhan? firman. Saya tanya sama Bang. Saya tidak bahas firman, Ya kan? saya Kan bahas Abang bilang tangannya tadi. Yesus. Aduh, Anda. Saya tidak bahas firman. Anda udah Saya tidak bahas jawab. firman. Saya udah Saya jawab. tanya kok. Saya udah tangannya jawab. Anda Yesus yang... loh padahal. Tangannya Yesus yang saya tanya, bukan firman. Firman itu perkataan Tuhan, bukan tangan Yesus. Oke, saya... Nanti pemain dulu coba Andreas coba Andreas. Yo, selamat malam, Bang Suma. Iya, Malang. Wah, Gimana, Bang? saudaraku. Iya. Iya. Ya, Yang bagaimana? menciptakan tangannya Yesus siapa, jari-jarinya? Ya, kalau kita apa ya namanya untuk membahas tentang itu mau secara detail ya, menciptakan kepala Yesus atau pokoknya keseluruhan Yesus lah itu. Ya, secara Tangannya aja, Bang. Iya, maksudnya secara tertulis itu tidak ada itu definisi penciptaan Yesus itu secara sistematis. Jadi Yohanes 1 nomor 3 itu siapa itu? Yang mana bunyinya itu Bang Kusuma? Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Oh, firman itu yang menciptakan segala Oh, sesuatu. berarti bukan Yesus. Iya, betul. Itu kan sudah jelas konteksnya kan bahwa yang Udah selesai. Oke ya, saya dulu ya bahwa yang menciptakan itu adalah firman. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau yang jadi tanpa firman dari Allah atau Tuhan kalau dari Bapa. Saya kira seperti itu. Berarti termasuk Yesus ini ciptaan kan? Karena itu cuma Yesus ini kan dikatakan di pasal 14-nya itu ya Bang Suma ini ya banyak ayat dia paham dia tahu dia kan di situ kan dikatakan firman itu telah menjadi kuku, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi gigi, menjadi rambut. Ya maksudnya semuanya ya menjadi Yesus itu bagian dari firman ya kan. Berarti Yesus ciptaan kan ya? Ya secara itu apa namanya di sini kan intinya bahwa firman itu yang menjadi ya kan. Iya, kalau itu kita semua paham. Iya. Tuhan berfirman maka jadi. Ya betul. Itu kita semua paham. Masalahnya ini tangan Yesus, kakinya, kepalanya, rambutnya, giginya itu adalah ciptaan. Betul ya? Dari firman itu yang menjadi itu kan dari apa firman dari Allah yang menjadi giginya pokoknya menjadi keseluruhan di dalam diri Yesus itu. Iya, berarti posisi dalam hal ini posisinya sebagai ciptaan kan ya?
Boleh dikatakan seperti itu untuk Oke, sip. memahami. Silakan Bang Felix. Ya, Sudah diakui kok ciptaan, udah selesai. Iya, selesai sudah. Cuma begini ya, inilah maksudnya saya sampaikan sama abangku Bang Suma, bahwa Suma ini kan Iya. besar untuk mengedukasi kita. Memang kebanyakan juga ya yang Kristen itu kan pengetahuannya tidak sama. Kayak saya ini dengan siapa tadi itu John ya? Iya, Martinus. Martinus ya. Jadi Iya. memang untuk memahami konteks atau makna bahasa kalimat itu ya tergantung dari kemampuan pola berpikir orang ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita ada namanya perbedaan-perbedaan atau selisih-selisih pendapat, tetapi ya itu hanya karena perbedaan dari keterbatasan kita, bukan berarti ya mungkin tujuan kita sama. Seperti itu ya. Iya, berarti saudara Andreas selama Iya, ini Kristen menyembah ciptaan berarti ya? Kalau dibilang menyembah yang Yesus ya, Yesus ya, ciptaan. Iya, berarti menyembah ciptaan. Betul, secara ini itu betul. Oke. Kita menyembah Yesus seperti saya. Jadi kenapa kita bilang bukan saya tidak menyembah Yesus? Betul, betul itu. Iya. Mm-mm. Berarti ya, Kristen harus mengakui itu bahwa Kristen ya memang selama ini menyembah ciptaan ya. Ya, tapi Saya tidak setuju. Saya tidak setuju, Bang. Anda menarik saya. Jangan. tapi apa tidak ya, intinya Bang Sumaya bahwa saya ini pribadi menyembah Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan atau anu, yaitu ilmu saya belum sampai ke situ ya, jadi mohon dimaklumi. Tetapi intinya bahwa saya menyembah Yesus. Tapi ini apakah tapi- diciptakan atau Iya. bagaimana? Itu saya belum belum bisa terlalu menjelaskan itu secara detail. Ya, artinya ilmu untuk membohongi diri sendiri yang Anda punya itu belum maksimal berarti saudara Andreas. Kalau saudara John ini sudah paten kali lah dalam membohongi diri sendiri. Ya itulah maksudnya kita ini perbedaan kan punya perspektif yang berbeda, tetapi mungkin ya tujuan kita itu sama atau bagaimana, cuma dalam memaparkan sesuatu itu melalui akal dan pikiran kita itu kita tidak mampu. Tidak pernah diajarkan di Alkitab untuk berbohong. Tidak pernah Buktinya? diajarkan untuk berbohong. Buktinya Anda akui nggak kalau Yesus itu ciptaan? Hakikatnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Anda pahami dulu, firman menjadi manusia. Yang Sebagai membuat manusia, Yesus dengar, jangan dulu potong, jangan potong dulu, jangan potong. Sebagai yang manusia, membuat dia Yesus sama seperti hakikatnya kita. firman kan Anda kan ngarang sendiri itu karangan Anda sendiri. Di mana diajarkan firman itu adalah hakikatnya Yesus? Ilmu dari mana lagi tuh? Ilmu bohong itu, bohong. Ayo, Bang Suma, Ah, Bang Suma, gimana boleh. saudara Andreas? Iya, hakikat itu boleh. Apa itu hakikat itu Bang Suma? Hakikat itu kondisi yang sesungguhnya. Hakikat itu kondisi. adalah yang sebenar-benarnya, keadaan yang sesungguhnya. Atau fakta ya? Iya, sedangkan Yesus itu coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 Iya. atau 2 Yohanes 3. Tidak usah ke tempat lain Bang Zuma. Jelas Yohanes 1 sudah jelas. Enggak, Firman Anda itu, berbicara firman hakikat, itu Anda menjadi bicara manusia. hakikat loh. Anda Enggak, berbicara maksudnya hakikat, sudah- Jangan berarti di-mute. Anda harus Jangan bertanggung di-mute. jawabkan Jangan itu. di-mute. Udah kebiasaan Anda. Udah Ketika Anda kebiasaan berbicara mute mengenai orang. hakikat, Jangan memute. Jangan memute. berarti Kita Anda harus diskusi mempertanggungjawabkan baik, itu. Bang Suma. Bang, jangan di-mute, Bang. Iya, Gimana? Diskusi dengan baik, Bang. Udah Ya, kebiasaan Bang, Abang. Siap. Bang Suma aku yang terhormat kan, saya salut, saya menghormati. Bang Suma kan sudah mengerti Iya, makasih, Bang. sudah memberikan penjelasan bahwa hakikat itu artinya kepenuhannya atau sebenarnya atau sesungguhnya ya. Begitu Iya, ya? betul. Iya. Ya, jadi memang ini kan Yesus itu kan dibilang dia itu adalah firman yang menjadi manusia, berarti kan sesungguhnya atau sebenarnya atau hakikatnya memang betul-betul firman kan atau gimana? Bukan. Sebenarnya hakikat sebenarnya Yesus itu adalah manusia. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tapi hakikat Yesus itu manusia, tapi yang menjadi manusia ini sepenuhnya atau sesungguhnya firman kan, tapi hakikatnya manusia, begitu ya?
Bukan. Gini. Iya. Yes, kalau kita berbicara mengenai hakikat, berarti kita berbicara mengenai keadaan yang sesungguhnya, betul kan ya? Iya, itu kan sudah dinarasikan Oke, nah. tadi kan bahwa hakikat itu adalah pengertian dari Iya. hakikat adalah kepenuhan atau sesungguhnya atau sebenarnya. Kan? Ya, jadi saudara John ini kan mencoba untuk mengelabui orang, tapi sebenarnya dia Jangan ini di-mute menipu dulu, diri jangan di-mute sendiri. dulu, jadi dengar Nah, dulu. jadi dengar dulu. Ketika dengar dulu, kamu yang dibantah dengar. dulu. Dengar Kamu dengar saya, kamu yang dengar saya, bukan saya yang harus dengar kamu. Kamu yang dengar saya. Jangan Ketika biasakan sudah mute. mengatakan, iya, Jangan habis saya biasakan nanti di-mute, Anda. Bang. Habis saya ngomong, Anda yang ngomong ya. Dengarkan saya. Oke. Ketika saudara mengatakan bahwa hakikat itu Yesus itu hakikatnya adalah Allah, itu adalah kebohongan, itu adalah penipuan, itu cara iblis bekerja. Apa alasan saya mengatakan demikian? Anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi apabila kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam Kita sebenarnya. akan melihat hakikat Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya. Ternyata hakikat Yesus yang sebenarnya itu kok adalah sama kemana-mana? seperti kita, manusia. Kok kemana-mana? Inilah kalau otak nggak berfungsi, Kemana-mana? diskusi dengan Bang Suma, kalau Otak otak Anda- nggak berfungsi itu kayak gitu. Kutanya dulu sama saudara. Kutanya dulu. Hakikat itu apa? Coba Anda jawab. Saya jawab. Hakikat. Saya jawab. Ya, Oke, hakikat oke. adalah Ketika Tuhan Yesus ketika Yesus Kristus datang ke dunia, hakikat dia memiliki itu dua apa? hakikat. Hakikat Dia memiliki dua itu apa? hakikat. Dua sudah mulai menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin? Potong dulu. Hakikat itu cuma Jangan satu dipotong pada dulu. setiap segala sesuatu itu Jangan. memiliki hakikat yang sesungguhnya. Hakikat hakiki. Jangan di-mute dulu. Kok satu benda dua hakikat mana? Jangan di-mute. Parah. Bang Suma, Iya. Bang Suma, kalau saya dengar pemaparan Bang Suma, itu saya tidak ada itu yang menurut saya itu keliru, tidak ada. Itu memang betul, cuma ya inilah maksudnya orang yang menalar ya, itu Ya. sesuai dengan pengetahuan. Iya, sesuai dengan pengetahuan. Kalau John ini kebiasaan berdusta dia, nipu. Saudara John ini. Iya, jadi saya sampaikan ya contoh kayak tadi kan sudah Bang Suma katakan, kan ada orang menghakikatkan bahwa Yesus itu adalah hakikat dari Allah kan, artinya Yesus ini adalah menurut mereka bahwa Allah sendiri kan. Itu saya sendiri itu saya bantah itu. Enggak, itu betul, itu enggak salah itu. Mana mungkin Yesus itu hakikatnya adalah Tuhan. Sedangkan Bible Allah. sendiri Begini, hakikatnya maksudnya Allah. Yesus itu adalah manusia. Bible Iya. sendiri yang mengatakan loh itu. Enggak, maksudnya begini ya, saya sampaikan ya. Ini kan kita tadi bahwa hakikat itu kan sepenuhnya atau keseluruhannya atau fakta. Jadi kalau Yesus ini ada orang mengatakan bahwa itu ada hakikatnya adalah Allah sendiri, ya itu aja saya juga masih ini ya, masih kurang Harus kita bantah itu. tidak sepaham karena apa? Iya, betul. Nyata-nyata di sini tadi yang kita sudah narasikan tadi bahwa yang menjadi Yesus itu adalah firman, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi firmannya Allah lah yang menjadi Yesus. Jadi Allah itu mempunyai firman dan ada roh. Jadi yang jadi manusia di sini firman, bukan Allah. Betul tidak Bang Suma? Iya, betul. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang orang-orang Kristen ini selalu mendudukkan Yesus sehakikat dengan Allah. Padahal hakikat itu kan keadaan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Bible 1 Yohanes 3 nomor 2, hakikat sesungguhnya Yesus itu adalah manusia. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia, nggak mungkin. Jadi kalau ditanya
Apa hakikatnya Yesus? Bacakan 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita dengan Yesus itu sehakikat. Jadi hakikat Yesus itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Demikian. Ya betul, bahwa hakikat Yesus itu waktu sudah nyata ini dilihat dengan mata tadi kan, itu sama dengan kita kan, berarti seperti manusia. Itu kan hakikatnya waktu di dunia kan. Cuma Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia atau menjadi diri Yesus. Itu saja loh. Jadi tidak susah-susah untuk dipahami kan. Bagaimana Bang Suma? Iya, sebenarnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu pada mulanya adalah firman. Betul, itu kan dalam Kejadian pasal 1 ya kan, Bang Suma itu lebih tahu bahwa yang waktu Allah menciptakan atau Tuhan yang menciptakan itu kan melalui firman-Nya. Nah, jadi kalau Tuhan berfirman kan jadilah, maka jadilah apa yang Dia mau ciptakan kan melalui firman-Nya. Gitu. Berarti segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Firman, itu yang dimaksud pada mulanya adalah firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada yang terjadi, tidak ada sesuatu. Yang betul. Ya kan? Makanya firman ini juga yang menjadi manusia. Bukan juga berarti keseluruhan firman bukan juga berarti bahwa firman ini keseluruhan dari Allah yang menjadi manusia. Berarti sudah bisu dong Tuhan kalau begitu. Macam sama iya kan? Iya. Artinya bukan pabrik perkataan yang menjadi manusia. Iya, sama juga waktu ini kan bumi ini Allah berfirman. Berarti waktu jadi Allah ini yang menjadi manusia, menjadi bumi atau menjadi langit, bukan kan? Tapi firman-Nya Allah yang menjadikan begitu. Jadi begitu untuk memahami itu. Jadi banyak di sini yang salah mungkin ya, itulah kurang pengetahuan atau bagaimana. Makanya kan sudah jelas di situ. Yesus ya kan? Ciptaan. Benar. Itu jadi segala sesuatu itu awalnya dari firman. Bukan juga berarti bahwa waktu menjadi firman Allah ini utuh yang menjadi itu, bukan. Berarti ya bisu dong Allah kalau begitu. Cocok Enggak masuk. Cocok, masuk akal. Tuhankan firman Yesus Bang. Macam itu tahu. Ini orientator pada pinter-pinter banyak. Moto. Ini tadi saya sudah sampaikan kan bahwa saya sudah lama di sini tadi, tapi abangku yang terhormat Bang Suma mungkin belum masuk atau menyimak atau bagaimana, saya kan tidak tahu. Biasanya itu kan saya sudah menjelaskan tadi kenapa saya menuhankan, itu kan saya sudah paparkan tadi itu. Cuma saya meluruskan dari sini karena yang tentang firman ini masih bengkok-bengkok, orang baru ngotot begitu. Iya. Saya kira begitu saya. Oke, lanjut Bang Suma. Silakan. Tadi Saudara John kalau mau naik silakan dinaikkan lagi. Tapi tolong jangan Anda memotong orang lain. Di saat Anda mengatakan jangan dipotong lah, sementara Anda motong-motong. Pelan-pelan aja pelan-pelan diskusinya. Naik aja. Silakan. Ya, mohon izin Kanda Zuma. Iya, silakan. Mau iklan dulu ya. Teman-teman di 1,6K penonton, tolong ya, di samping nama narasumber kita itu ada tanda plus. Itu diklik aja teman-teman ya, biar Komal ini kuat juga ya. Selain itu yang punya koin 1 itu ada love orange di samping nama host. Tolong diklik aja, itu butuh 1 koin aja untuk menjadi tim penguat Komal dari Bang Handi Selebes. Di samping itu, tolong teman-teman juga tap layar. Nah, itu bisa menguatkan Komal kita juga dari tombak ini. Maka ada nih 5 ikutin tombak. Bang Eta Muslim apa? Pakai bahasa dulu kah? Astaga. Bang Eta Muslim apa Kristen? Kita lah, kasih edukasi kita. Sebentar Bang Andreas, aku sapa Bang Eta dulu nih. Bang Eta Muslim apa Kristen? Bang Eta, dari suaranya aku izin turunkan ya. Muslim apa Kristen Bang Eta?
Salam bang. Ogi. Ogi, salat balik. Iya, Islam. Oh gitu apa Bang Zuma? Di kampung kak. Banci. Iya, alhamdulillah. Saya suka menyimak saja bang. Silakan dilanjut. Iya. Baik, makasih. Tapi terrokok kan di kubati itu. Tapu itu kata ya. Bukan kasih itu sekarang. kasih gipnya juga ini kopi-kopinya kak. Iya. Bukan mi anu sekarang mandi. Bukan mi batito. Kenapa mau ya? Mati batito. Bom. Terrok kena ke bom. Oh bom yang nganit yang gemuk ya? Iya. Oh ya orang Yang Toraja tidak ada juga. lubang anusnya. Katanya anu apa? Orang Pangala kah? Mungkin. Iya. Pengilak bayi. Pangela. Bang Yoma, ini terangin dulu Bang Andreas ini Bang Yoma. Yang keluar dari kubur itu, dari tadinya pakai kain lenan, terus berganti baju bagus, terus muncul dari kubur. Nah itu saya kira sudah sampaikan tadi itu. Saya sudah sampaikan tadi kan, sudah dari awal itu tadi ke. Waktu kita baru naik itu saya sudah sampaikan itu. Enggak itu loh, maksudnya kenapa ada orang keluar dari kubur jadi Tuhan? Itu Bang Yoma, dia belum paham. Iya, Saudara Andreas. Ya, kalau kita belajar tentang keyakinan agama samawi, ada kemudian pengajaran di mana ciptaan Tuhan yang ingin menyamai Tuhan, ingin mengkudeta tugas Tuhan, ingin mengkudeta kemudian posisi ketuhanan, ingin kemudian naik ke awan-awan menyertai Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin juga disembah oleh manusia. Itu siapa Bang menurut pemahaman Abang secara pribadi? Kalau saya menangkap katanya Zuma itu main kudeta ya, artinya kan mau mengambil alih ya. Iya. Belum ada ya anu saya di situ, belum ada ilmu saya itu, sepengetahuan saya ya, belum ada yang mau mengkudeta kekuasaan Tuhan. Kalau iblis mau nggak dia mengkudeta Tuhan? Tadinya malaikat, kemudian membangkang, ingin menyamai Tuhan. Secara eksplisit ya, saya belum menemukan itu secara literasi ya, belum ada itu. Saya baca bahwa pernah ada cerita atau tulisan yang saya baca bahwa pernah suatu kejadian iblis ini atau setan ini ada rasa ingin untuk mengkudeta atau mengambil alih fungsi daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 sampai 15, di situ diuraikan keterangan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan kerajaanku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyetarai, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Itu siapa itu Bang? Itu setan ya, setan. Nah, kalau kita simak di sini setan. Ya. Setuju enggak ya? Ini kan hanya tanggapan saya dari narasi Bang Zuma yang terhormat begitu kan, saya cuma bukan itu apa benar apa tidak itu benar enggak kalau bilang setan. Kalau tradisi Yudaism, karena itu kan kitabnya orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi oknum ini disebut Helal bin Zakar, atau mereka menyebutnya Lucifer, berarti iblis kan, bintang fajar. Nah, iblis kan. Iya, Lucifer. Nah sekarang kalau kita melihat karakteristik iblis ini, itu ingin supaya dia memotong
memotong hubungan Tuhan dengan manusia. Ingin manusia itu hanya berhubungan dengan dirinya, menganggapnya Tuhan, beribadah kepadanya, menghentikan ibadah manusia kepada Tuhan, dan memalingkan manusia untuk beribadah kepadanya. Maka kekuatan yang muncul adalah bagaimana dari dua aspek, aspek iblis dan aspek manusia bersatu padu untuk kemudian melakukan suatu prosesi keadaan di mana Tuhan sudah dikudeta oleh sebagian manusia melalui tangan-tangan iblis, sehingga sebagian di antara kita anak keturunan Adam bukan lagi menyembah kepada pencipta tetapi menyembah kepada ciptaan. Tidak mungkin iblis itu berkata, wahai anak keturunan Adam, aku ini adalah iblis, sembahlah aku. Nggak mungkin. Nah, siapa di antara orang yang kemungkinan besar bisa dipakai namanya oleh iblis agar manusia bisa terpedaya dan tertipu? Nama Adam? Nggak mungkin. Nama Nabi Musa juga nggak mungkin, kecil kemungkinan. Satu-satunya nama adalah Yesus Kristus. Nama ini bisa dipakai oleh iblis. Dan kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sang penyesat ini memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, sekarang Kristen ini dikenal dengan sebutan Kristen, pengikut Kristus. Muncul pertanyaan besar, Kristus mana yang diikuti oleh saudara kami Kristen? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang diikuti ke gereja, diikuti makan babi, diikuti tidak makan, tidak bersunat, yang diikuti kemudian mengutuk siapa? Yesus, yang diikuti kemudian mengutuk hukum Taurat. Ini Kristus yang mana ini? Lalu menggaung-gaungkan sang pembunuh murid Yesus dengan alasan sudah bertobat dan seterusnya. Nah, saudara kami Kristen masuk ke gereja itu mengikuti Kristus mana? Sedangkan Yesus yang asli, Kristus yang asli mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, maka pengikutku ke sinagoge. Nah, pernah nggak Yesus ke gereja? Nggak pernah. Lalu Kristus mana yang mengajarkan Kristen ke gereja? Oke ya. Silakan. Ini kan tempat ibadah ya, itu sinagoge ya. Iya, tempat suci. Nggak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam. Tempat suci kan? Atau bait Allah. Kita bisa samakan begitu ya. Bait betul, Allah ya. Baitullah, betul, iya. Sinagoge ini bahasa apa Bang Suma? Sinagoge itu bahasa Yunani. Oke, tapi intinya bahwa dalam bahasa Ibrani Miqdas. Ya, tapi maksudnya sinagoge ini adalah tempat bait suci ya, bait suci Allah ya. Ya begitu ya. Iya, betul. Oke, jadi gereja ini kan kita juga mengimani, kami mengimani, maksudnya mengimani bahwa itu adalah suatu tempat yang suci. Ya, lanjut. Ya, cuma kalau sinagoge kan bahasa apa tadi dari sana? Yunani ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya gereja, kalau bahasa Inggris apalagi kan. Jadi cuma intinya kan ya diimani bahwa gereja itu adalah tempat bait suci, begitu. Saya kira tidak ada masalah. Saudara, kalau kita lagi-lagi kita berujuk kepada agama samawi, kalau berbicara mengenai kesucian, maka ada dua aspek. Yang pertama, suci jasad ini suci. Yang kedua adalah hati, dalam arti kata hati. Yang ketiga adalah tempat kita beribadah. Nah, orang disebut suci ketika seluruh rangkaian perintah-perintah untuk menghilangkan najis itu ditiadakan pada diri manusia. Makanya dikenal mandi tahir, dikenal sunat hati, dikenal sunat kulub.
Itu rangkaian apa? Untuk mensucikan diri, untuk menghilangkan ketamean atau kenajisan kita. Jadi kita nggak boleh tame, itu yang pertama. Ya. Kedua, tempat ibadah kita itu kudu bersih dari hal-hal yang tame, najis. Makanya dalam Yesaya 52 nomor Yesaya 52 nomor 1 itu nggak boleh orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota kudus. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh. Apalagi pakai alas kaki. Tidak boleh. Orang yang tidak mandi junub, orang masih pengaruh minuman keras masuk ke situ, nggak boleh. Jadi tidak pantas kalau kita merujuk daripada definisi kudus itu, tidak pantas gereja itu disebut tempat suci. Nggak pantas. Karena di situ tempat kumpulnya tame, orang yang najis. Karena orang najis itu adalah orang pemakan babi, pemakan anjing, orang yang tidak mandi junub, orang yang tidak wudu, orang yang kemudian tidak disunat. Betul. Makanya Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Sedangkan orang kafir nggak boleh masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Dan coba kita lihat fenomena yang ada. Orang-orang Yahudi ketika mereka mau tefila, mau ibadah mereka nggak bisa masuk ke dalam gereja. Nggak mau mereka. Mereka malah milih lebih ke masjid atau musola ketika mereka mau ibadah. Karena mereka menganggap bahwa gereja itu adalah rumah berhala. Makanya prosesi-prosesi sembahyang yang dilakukan oleh saudara Kristen, mohon maaf, itu tak ada perintah. Semua hanya dibuat-buat seperti hari Minggu, masuk ke sana pakai sepatu, kemudian bernyanyi, dan seterusnya. Itu nggak ada contoh dari Yesus yang kayak gitu. Gitu Bang. Iya betul. Maksudnya ini kan gereja itu, apakah kita sepakat bahwa itu adalah suatu tempat untuk dikatakan bait suci dalam bahasa Indonesia? Kalau tadi sinagog. Sinagog. Iya. Kalau saya nggak setuju Bang, nggak setuju saya Bang. Karena di situ berkumpul orang-orang pemakan makanan yang disajikan kepada berhala. Contoh, bagaimana Tuhan murka di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membawa api dan aku akan membakar habis semua pemakan babi. Kenapa demikian? Karena babi itu adalah makanan yang dipersembahkan oleh orang-orang pagan terdahulu kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa mereka, pada roh-roh yang mereka sembah. Jadi salah satu makanan yang disukai oleh jin atau setan itu adalah babi. Gitu Bang. Orang selalu mempersembahkan babi kalau beribadah mereka orang-orang dulu. Kalau Tuhan kemudian secara langsung mengatakan jangan engkau makan jangan engkau makan tikus, jangan engkau makan biawak, itu haram bagimu. Ya meskipun tanpa dikatakan jangan makan, orang juga malas makan. Hanya orang-orang rakus yang makan tikus itu. Tapi karena babi ini dagingnya itu nikmat, enak dagingnya itu. Karena kenapa daging babi itu dikatakan nikmat? Karena dia DNA-nya itu mirip dengan manusia. Mirip dengan daging manusia itu babi. Makanya Tuhan mengharamkan makan babi. Nah, kalau ada orang makan babi itu bukan orang suci. Yesus ketika mengusir setan, banyak kok binatang di situ. Kenapa harus ke babi? Nah, itu dia Bang, salah satu hikmahnya. Jadi saya simpulkan, mohon maaf, gereja itu tidak layak disebut tempat suci. Karena pertama, di situ berkumpul orang-orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah mandi tahir, kemudian menyembah kepada makhluk. Lalu kemudian mereka tidak sunat, mereka makan makanan yang haram. Dan di sana bukan menyembah Tuhan, di sana menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan.
Oke. Begitu saudara. Oke, jadi saya tanggapi sedikit ya. Silakan. Maksudnya di sini kan zaman itu atau waktu para nabi kan, ya makanan itu ya termasuk yang sudah babi dan lain sebagainya kan memang banyak yang haram ya, diharamkan. Ya itu kan haram pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Tapi waktu ini kan sudah ada namanya Yesus kan. Jadi kalau kami Kristen itu sudah merujuk ke Yesus itu. Jadi ajaran Yesus itu Bang Rokin, thank you. apa yang ini Iya, kan, lanjut. apa yang tadinya diharamkan, setelah Yesus itu ya sudah ada yang sebagian ya yang tadinya diharamkan sudah dihalalkan seperti itu. Saya kira juga ada itu di dalam Al-Quran itu, cuma saya tidak tahu itu kan. Isa itu mengatakan begitu, apa yang diharamkan Tuhanmu itu aku kan menghalalkan sebagian. Iya. Salah kalau tidak salah ya, ada Ada. Nah, Iya, sekarang permasalahannya saudara, jadi berarti mana perintah Tuhan kepada Kristen untuk menghalalkan atau mengharamkan? Kristen jangan kau makan ini, itu haram bagimu. Ada nggak perintah Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada kaum Kristen? Oke, Seperti itu itu, kan secara eksplisit, secara letterlight ya, tidak ada itu ditulis seperti itu ya, secara langsung. Tetapi itu kan kami ambil kesimpulan dari situ yang ada ayat itu, dan itu langsung dari Yesus mengatakan sendiri itu. Tapi dari Matius, kalau di dalam Matius kayak, tapi maksudnya pasti paham lah. Itu kan Yesus mengatakan, apa yang turunkan ke perut kan, itu tidak menajiskan. Ya kan, jadi apa yang turun ke perut itu keluar ke bawah atau keluar ke jamban. Jadi dari situ iman kami mengambil itu, mengimani ayat itu bahwa berarti apa yang masuk ke dalam perut itu sudah tidak najis atau tidak haram, seperti itu. Dari Sebenarnya, saudara, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekristenan, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah kepada kaum Kristen. Nggak ada. Jadi kaum Kristen ini mau makan apapun boleh. Karena sebelumnya memang tidak ada larangan kepada Kristen. Yang ada larangannya itu Bani Israel. Jangan kau makan ini, jangan kau makan itu, jangan kau minum ini, jangan kau minum itu. Itu tak ada larangan kepada kaum Kristen, nggak ada. Larangan-larangan itu datangnya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen ini tidak terikat dengan hukum itu. Kristen ini bebas dia, nggak ada perintah ke Kristen. Kristen jangan makan ini, jangan, nggak ada itu bang, nggak ada. Itu semua perintah datangnya kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen mau ngapain aja boleh, nggak ada perintahnya Kristen itu. Oke, berarti saya tanggapi sedikit. Iya, silakan. Berarti abangku Bang Suma ini yang pintar kan sudah mengakui bahwa tidak ada larangan. Berarti kalau tidak ada larangan itu berarti secara batin kita di dalam mengakui berarti tidak salah kan? Nggak salah. Cuman yang jadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Kristen ini dipandang seperti monyet, seperti kera, seperti binatang. Ada apa? Kan gitu. Karena hanya binatang yang tidak memiliki aturan hidup dari Tuhan. Wahai kera, jangan kau begini, nggak bisa. Artinya kalau kami umat Islam aturannya syarat, Yahudi aturannya syarat, tapi Kristen tak ada aturannya. Tidak ada aturan di Kristen. Apa bedanya kemudian dengan monyet? Itu loh yang jadi permasalahan. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, oh kami nggak bersunat karena kami makan babi karena aturannya di dalam Matius 15 sudah kayak begini, Matius 12 sudah. Oh enggak, sorry. Memang tak ada perintah dan tidak ada aturan kepada Kristen ini. Mana coba perintah Tuhan kepada Kristen, ada nggak? Wahai kaum Kristen. Itulah tadi yang saya bilang, berarti kan secara pemikiran kan memang sudah mengakui kan, berarti tidak salah kan kalau Kristen melakukan itu dan makan itu kan memang sudah diakui sendiri tadi bahwa itu dia. Justru makanya aku bilang tadi, saya malah bertanya-tanya, ini kok kaum Kristen kok kayak ini ya, kayak mohon maaf, kayak hewan, nggak ada aturannya, kan gitu bang.
Begini kalau sunat ya, tapi maaf ya, soalnya Bang Suma pasti kan tahu, abangku Bang Suma pasti kan tahu kalau ke Toraja ya, ada laki-laki tidak disunat. Ini jadi bukan menyangkut ke soal keagamaan ini disunat sebenarnya, bukan ajaran agama yang Kristen itu tidak disunat, bukan. Cuma itu mungkin dari pengaruh sukunya kah atau apa, memang dia tidak disunat. Tapi kalau dia mengangkat bahwa itu adalah ajaran Kristen yang tidak disunat, saya juga tidak sepaham. Saya tidak sepaham itu. Kalau dia mengambil ajaran bahwa Kristen tidak disunat, ajaran Kristen itu, jadi dipahami bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan itu untuk disunat. Kalau ada yang tidak bersunat, itu saya tidak sepaham. Karena memang nyata-nyata bahwa itu kan ada di dalam Kejadian pasal 17 itu, sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, sebagai umat Kristen dia akan mengakui bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah bapa dari orang yang beriman atau orang yang percaya. Tapi kenapa dia tidak disunat? Makanya saya bilang kalau dia menganggap ajaran Kristen itu disunat, saya katakan maaf, saya tidak setuju. Ya, betul enggak Bang Suma? Iya, sunat itu perintah kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Iya betul, makanya itu saya bilang tadi, makanya saya bilang kalau Kristen itu mengatakan atau mengambil statement atau pemikiran narasi bahwa ajaran Kristen itu tidak disunat, saya kira pemahaman yang keliru itu. Karena dia kan mengakui bahwa Abraham ini, kita ini adalah keturunan Abraham. Atau kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena Abraham itu adalah bapa dari orang percaya atau orang beriman. Kalau Kristen itu beriman, ya sunatlah. Ya kan, bapamu itu Abraham, bapamu Abraham. Jadi jangan harus disunat. Tapi ya makanya karena saya disunat, bukan karena saya disunat ini ya, karena saya orang Toraja. Tidak ada orang Toraja tidak disunat kalau laki-laki, karena itu suatu kemaluan. Tapi bukan juga. Itu kemaluan itu kan. Iya. Betul enggak Mas Suma? Iya betul. Ya betul kan. Jadi coba tanya semua Toraja, ada enggak yang orang Toraja Kristen tidak disunat? Iya betul. Makanya saya bilang itu bukan ajaran Kristen itu tidak disunat, bukan, tapi mungkin itu personalnya ya, atau sukunya kah atau apakah, ya maaf saja. Tapi kalau dia mengambil bahwa itu adalah ajaran Kristen, tolong itu diperbaiki diperbaiki ya. Iya betul. Benar. Iya, karena ini luar biasa saudara. Karena ini kan Abraham, itu dalam Kejadian pasal 17 bahwa sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Orang Kristen itu mengakui loh bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang beriman atau orang yang percaya. Jadi kalau kau beriman dan percaya, ya kau harus disunat dong. Betul tidak? Betul, karena iman itu implementasinya adalah niat, lalu diucapkan, lalu dipraktekkan. Antara niat, ucapan, dan praktek itu harus seia sekata. Iya, sejalan. Nah itu baru iman. Betul. Itu baru iman. Kalau mulut dan perbuatan tidak sejalan, itu bukan iman. Ya, itu berpura-pura beriman. Gitu. Itu pelanggaran itu. Iya. Makanya ada itu di Matius ya, pasal 7 itu ya, bilang kita itu mengenal itu buah itu dari pohon itu dari buahnya kan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang buruk, dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi mungkin kolerasinya seperti itu kan. Jadi ada orang katakan dia menjalankan ritual agamanya, ajaran agamanya, tetapi ternyata tidak sesuai. Contohlah yang kayak sunat inilah atau apalah. Itu salah satu bagian dari itu. Oke, lanjut. Iya, jadi di situ nggak dilihat oknum. Oknum ini hanya gambaran dari batang, dari pohon. Kalau batangnya rusak, maka meskipun di antara buahnya ada yang bagus, ya itu nggak peduli. Makanya kalau di dalam konsep Islam, sebaik apapun orang kafir, karena pohonnya yang rusak, maka tetap aja mereka nggak masuk ke dalam surga. Karena pohonnya yang harus ditebang dan harus dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Makanya dikatakan kalau ingin melihat suatu kebenaran, maka lihat buahnya. Ya. Nah, kalau buahnya rusak, maka yang harus ditebang pohonnya.
Gitu. Jadi saya sebenarnya ini salut sama Bang Suma ini untuk memberikan edukasi terhadap Kristen. Jadi sebenarnya kehadiran Bang Suma ini untuk mengedukasi umat Kristen. Banyak yang Iya, betul. banyak yang memang lebih banyak untuk baiknya ya. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna kan, cuma tergantung dari apa yang kita diskusikan topiknya kan. Jadi kalau orang itu ya kayak saya begini, kalau saya ngotot atau emosi ke apa kan berubah suasananya kan. Jadi kebanyakan itu kita lihat diskusi-diskusi itu orang itu tendensinya naik atau bagaimana itu kan tergantung apa konsepnya, itu apa itu yang kita narasikan. Tapi kalau ketika kita bicara tentang baik buruknya ya, contoh lah kayak saya begini aman aja ya, Bang Suma begini saya juga ndak gitu kan. Malah lebih bagus yang baiknya, dan itu memang sesuai juga dengan keimanan saya, seperti itu yang dinarasikan. Betul. Di mana rumah Bang Suma? Jadi nanti kalau ke Makassar ya saya bisa lewat-lewat lah. Di Sudiang rumah Oh, Sudiang. Saya di di Bulu Rokeng, Rokeng itu yang kehutanan itu. Sama berarti. Iya, di kehutanan itu ada saya di situ, ada saudara-saudara. Jadi saya kalau ke Makassar saya lewat di Bulu Rokeng itu ya. Nanti ketemu Bang, kalau ke Makassar informasikan aja, nanti jumpa kita minum kopi, ada warkop di depan kehutanan itu situ. dia. Jadi persatuan itu kita memang kedepankan. Perbedaan itu adalah kembali kepada pribadi, karena namanya perbedaan kan itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk kita mau karena kita berbeda maka di situ kita mau memusuhi atau tidak. Betul. Sejak Banyuma edukasi itu yang mualaf itu ya disyaratkan beliau sudah 1.772,5 ya, ini termasuk Pak Andreas gitu. Jangan ya, enggak begini, intinya itu bahwa kita ini namanya di dunia ya, selagi masih ada di ini dunia pasti perbedaan itu akan ada. Jadi kita harus memaknai, jangan sampai karena kita berbeda maka ada diskriminatif atau permusuhan atau lain-lain pikiran. Biasakan aja itu perbedaan ya. Jadi kayak saya ini ketemu Bang Suma, saya hormat, saya salut, bukan saya dasarkan bahwa saya ini berbeda, saya menjauhi, tidak. Semoga mungkin ya teman-teman saya juga yang masih berbeda saya, muslim atau apa ya, rangkullah kami ini yang minoritas ya. Rangkullah kami yang minoritas, kasihilah kami, berikan kami edukasi yang baik, bukan dengan kekerasan dan lain semacamnya lah. Jadi mari kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi Pandar benar sekali Bang. Tapi Pandar Rias ini kalau saya tadi mengamati dan narasi-narasi Bapak tadi, jangan sampai nanti seperti yang Bapak tadi ayat yang Anda angkat itu. Apa itu Bos? Bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Iya. Artinya Bang Suma di sini adalah pohon yang baik. Nanti kalau Pandreas ikut, jadi ikut nanti dong. Oke, kalau kita berbicara atau membahas kepada pohon, kan pohon itu banyak. Jadi contohnya Bang Suma ini saya sudah mengakui bahwa Bang Suma ini ibaratnya kalau pohon ya, tapi Suma ini kan manusia. Tapi kita bawa dalam analogi, ibaratkan bahwa kalau pohon ini Suma adalah pohon yang baik, ya kan? Ya. Dan saya juga ya termasuk pohon yang baik. Tapi ya, kemarin karena pohon itu bukan tunggal ya. Tapi kemarin saya lihat waktu saya pulang ke Tator di Rantepau, Pak Andreas manjat pohon durian nggak bisa turun, gimana itu? Lanjut. Kita ini kemana-mana. Jadi kalau nanti ini ya teman-temanku yang muslim di sini, terutama Andi Selebes atau siapa Bang Suma, kalau bisa nanti saya ajak kita jalan-jalan kita untuk piknik atau bagaimana ya, melalui saya begitu. Nah kita ini orang Toraja nih Pak Andreas. Saya orang Sangal sama Bang Suma ini. Ya maksudnya kita ada saya ikut dari situ kita juga. Ya artinya kita kumpul-kumpul lah begitu. Iya, boleh, ya itu narasi saya tadi saya sampaikan, jangan karena perbedaan
kita itu saling ada sesuatu yang kurang berkenan, membuat yang tidak diinginkan atau bagaimana. Jangan itu, jangan. Tuhan ini kan satu, mengasihi kita semua. Cuma kita makhluknya ini yang banyak, dan karena kita banyak makanya ada perselisihan, ada perbedaan. Tapi kalau kita itu Ini aja nih Pak Andreas, diskusi lagi Pak Andreas. Ada nggak ajaran Islam yang tidak kau sukai atau mau bertanya tentang Islam? Coba, Tes Banjuma. Saya ini ya, mungkin sejak saya ini diskusi sama kalian, masuk di Komal-Komal, terutama Bang Suma ini adalah guru paling besar di sekarang kan. Ada ndak pernah di sini saya rungkat atau bagaimana kan? Ndak ada saya keluar kata-kata yang tidak baik atau mengkoreksi atau bagaimana kan? Karena apa? Jiwa saya itu adalah independen, nasionalis. Kenapa saya katakan nasionalis, independen? Karena itu kita ini satu Tuhan, cuma caranya kita itu yang berbeda. Caranya kita aja yang berbeda. Kita kan satu, yang menciptakan segalanya itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kan atau Allah, ya toh. Jadi saya itu merujuk ke situ saja. Untuk bilang begini ya itu kan ya dari kita saja itu, ya. Sama kalau kita Raja ya, pusatnya mau kita Raja ya, ada yang dari Palopo, lewat Palopo, dari Parepare ya, lewat Endrekang sana baru sampai. Tapi tujuannya tetap Raja. Jadi samalah kita ini, tujuan kita ini satu, hanya kepada Allah, satu Tuhan. Tetapi di dalam itu ya banyak, ada yang dari sisi kiri lah, sisi kanan lah, atau dari bapak lah. Saya kira seperti itu ya, untuk menarasikan pasti dimengerti lah maksud saya. Betul enggak Bang Suma? Betul. Oke, tapi saudara, ada yang juga mau ke Toraja, tapi dia naik pesawatnya ke Surabaya. Tapi dia percaya dia sedang ke Toraja. Oh, itu sesat itu. Berarti dia itu harus nggak bisa balik lagi karena udah hancur pesawat. Oh, berarti itu sudah binasa namanya itu Bang Suma. Sesat baru binasa kan? Itu dia makanya. Toraja mungkin tidak celaka. Nah, banyak jalan ke Toraja, betul. Itu maksudnya. Saudara paham mungkin situ ya? Oke ya. Tapi menarik Bang Andreas ini mengatakan bahwa antara pemahaman Bang Andreas dengan orang-orang Muslim itu bahwa satu Tuhan. Betul ya Pak Andreas ya? Iya betul. Kalau kita merujuk, artinya orang-orang yang memang punya kapasitas, punya ilmu, pasti ujung-ujungnya itu ke sana itu. Cuma karena ya tadi mengatakan bahwa seperti mau ke Toraja kan ada lewat Pinrang, ada lewat Palopo dan sebagainya kan, satu tujuan. Iya. Begitu. Iya. Nah, kira-kira kalau Pak Andreas nama Tuhannya siapa? Ya itulah maksudnya, ini kan sudah perbedaan kan ya, mungkin kalau di situ kan ya kita sudah analogikan tadi kan, mungkin Anda di Palopo. Aja Pak, jawab Pak, terlalu banyak basa-basi Pak Andreas. Maksudnya begini Pak Andreas, karena Pak Andreas kan tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan kita adalah satu, sama gitu kan. Ya kalau kami di Muslim kan jelas Tuhan kita itu Allah gitu loh. Ya itu juga sama kan di Kristen. Yesus sendiri bilang apa? Allah kita itu Tuhan yang Esa. Allah itu Esa. Jadi menurut Pak Andreas itu Tuhan itu nama pribadi atau nama gelar? Itu Allah pribadi, itu Allah dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia. Yesus sendiri kok bilang Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Benar enggak? Bukan gelar ya? Bukan gelar ya, tapi nama pribadi ya. Bukan kalau Allah. Tapi kalau Tuhan ya itu yang gelar, tapi Allah itu yang nama. Ya, makanya dikatakan Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Jadi yang Esa di sini Allah. Seperti itu pemahaman saya. Oke? Iya. Terus tadi ada sedikit juga nih Gurunda ya, izin sebentar. Terkait dengan Bapak tadi mengatakan masalah sunat. Ya. Mila Ibrahim. Menurut Bapak itu wajib atau tidak, Bapak? Yang mana? Masalah sunat. Ini ya maksudnya pasti wajib, karena ini sunat ini manfaatnya itu kan baik.
Jadi kalau yang baik itu kenapa tidak wajib, ya kan? Jadi kita pakai logika lah. Jadi makanya kita dikasih itu akal dan pikiran. Jadi kalau yang baik, ya pasti apa? Kalau hasilnya yang baik, ya itu kan baik. Saya curiga ini Pak Andres, jangan-jangan saya musuhnya jadi menyamar ini. Tidak. Enggak, ini loh makanya ini kan kita sepakat di sini, apalagi kan tidak mungkin saya bohong kan menjual suku saya bahwa coba tanya Toraja yang laki-laki walaupun non muslim apa disunat apa tidak yang sudah berumur ya, yang sudah berumur. Kalau tidak disunat berarti itu satu tanda kemaluan bagi orang Toraja yang laki-laki tidak disunat. Kalau ada yang menyiapkan di sini berarti itu betul. Karena kenapa saya katakan berani saya katakan di sini karena kan saya tahu ada katanya mengaku tadi dari Sangala, dari apakah betul tak itu? Coba tanya orang Kristen di sana yang non muslim di sana itu disunat enggak? Yang sudah masuk umur ya. Jangan tanya yang balita. Oke. Nah, dan itu juga fungsinya itu kan baik. Baik. Bersih. Berarti bertentangan dengan pengajaran Paulus ya Bang ya. Ya kalau baca di Galatia 5:2 itu Bang. Apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata, sebentar dulu Bang. Ada terlalu banyak ngomong dari tadi. Oke, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, coba ditanggapi Bang itu, karena menurut Paulus, Yesus nggak berguna lagi kalau kau sunat, silakan. Soalnya saya juga begini kan, bukan mengartikan bahwa sunat itu hanya satu, artinya tertuju hanya kepada khitan ya, mungkin ada sunat yang lain ya. Nah, tapi kalau sunat untuk khitan, saya memang ya katakan ya kalau itu yang dimaksud Paulus ya, kelirulah Paulus itu. Paulus itu keliru. Oh, berarti Anda membantah Paulus. Anda tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau ini maksudnya kalau sunat yang khitan ya, yang kulup itu ya. Loh. Iya, yang kulup. Betul, yang kulup ini Bang. Makanya saya katakan tadi kecuali ada enggak tahu lah maksudnya ke Paulus itu kan dia mengarah atau tertuju kepada sunat yang bukan kulup itu ya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu yang dikomentari atau dibantah oleh Paulus, saya sendiri tidak cocok dengan Paulus, tidak sepakat. Tidak sepakat karena ini kan memang baik, tujuannya baik, ya toh. Dan kami memang disunat. Yang membawa Kristen itu Paulus loh Pak. Kalau itu kan nama organisasi kan, nama organisasi itu yang Kristen, ya, nama organisasi. Jadi itu nama saja itu, bukan ajaran ya, bukan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu tidak semua ajaran Kristen itu dibawakan oleh Paulus. Tapi kalau kata Kristen itu kan sudah dijelaskan sama saudara Bang Suma tadi bahwa itu adalah dari kata Kristus ya, atau yang diurapi. Nah, dari situ. Jadi itu nama organisasi itu, atau kalau kita di Indonesia kan sudah dibilang agama. Nah, itu. Ya, tapi kalau ajaran Kristen tidak semua dari Paulus. Tidak semua. Jadi bukan Paulus yang membawakan ajaran Kristen, bukan semuanya. Bukan. Gini Pak, kalau ajaran Yesus iya, hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun Pak. Berarti tanpa terkecuali. Tidak setuju lagi dengan kata-kata si Paulus ini. Itulah saya katakan, itu kan perspektifnya Paulus. Apa maksudnya? Ya itu kan saya tidak tahu apa maksudnya Paulus mengatakan itu, ya kan? Apa maksud dia? Tetapi ketika kita cross check dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata ya memang ya saya katakan ya saya sendiri begini ya. Ada yang tidak kecocokan dengan statement Paulus. Contoh kayak begitu kan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapi. Tapi ketika Paulus mengatakan yang sudah dibaca tadi itu kan, ya berarti kan sudah berbeda lagi kan? Sedikit lagi Pak Andres ini bisa lurus ini. Nah, oke, Anda sudah banyak menolak perkataan Paulus. Mohon maaf ini suara ya habis konser. Kita ke ajaran Yesus.
Yesus di Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen, Pak. Yesus itu berkata, aku diutus saja kepada domba yang hilang dari umat Israel, atau Bani Israel. Nah, kenapa Bapak malah menuhankan Yesus? Begini ya, bahwa Yesus, ya poinnya tadi ya, bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen kan? Benar. Begitu. Kata Kristen ini kan maksudnya itu nama kan, nama. Jadi Kristen itu belum ada. Itu kan kata Kristen itu muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Kristen Ya kan? itu artinya apa? Menurut Bapak, Kristen itu apa? Nah, ya Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Pengikut ya. Kristus kan? Ya, pengikut Kristus. Nah, Kristus. Atau yang diurapi. Ya. Anda mengatakan pengikut Kristus, Kristen pengikut Kristus. Iya, atau Yesus Kristus. Sementara Yesus itu atau Kristus atau yang diurapi tidak pernah mengenal Kristen. Berarti ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Yesus tidak pernah menyatakan diri dia juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Baru, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi tak satu pun tak satu pun Kristen itu ada tidak ada sangkut pautnya Kristen ini dengan Yesus. Karena ajaran Kristen ini kan yang dibawa Paulus setelah Yesus terangkat. Tapi Anda pun menolak, ya ketika Yesus sudah terangkat kan. Tetapi Anda pun menolak perkataan Paulus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda ini sebenarnya gimana, Bang? Nah, itulah saya katakan. Ini kan Paulus ini adalah manusia. Ya kan, manusia juga itu Paulus. Cuma jabatannya sebagai rasul setelah dia dipilih kan. Tetapi di dalam diri Paulus itu juga namanya kan manusia. Tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna. Jadi statement atau pemikiran apa yang dianukan Paulus itu ya belum tentu kebenaran semua. Karena ada sifat kemanusiaannya. Namanya kita manusia itu pasti terbatas. Gitu loh. Yesus juga ada manusianya, Bang. Gimana sih? Nah, kalau Anda izin ya. sedikit, Bang. Anda menolak ajaran Paulus. Bukan saya menolak Yesus tidak mengenal. Berarti Anda pilih-pilih ya? Ya maksudnya pilih sesuai selera Anda gitu. Ya maksudnya yang cocok. Maksudnya yang cocok, yang tidak ya tidak. Jadi jangan kita mau memukul rata kan? Gitu. Wow. Ya, jadi yang cocok. Sementara Yesus sendiri tidak mengenal ajaran kekristenan. Anda di mana ini? Posisi Anda di mana? Ke Yesus Anda tertolak. Enggak, kalau mau jadi Kristen sejati, Bang, ikut si Paulus. Tapi Anda juga menolak perkataan-perkataan Paulus. Nah, Anda di mana posisinya nih? Yesus ingat, Bang, Yesus tidak pernah memperuntukkan dirinya untuk di luar Bani Israel. Di dalam Bible tertulis di Ibrani 1:3 ya kalau nggak salah. Bukan. Di Kisah Para Rasul ya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Benar kata Yesus di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar perkataan data-data ini. Nah, jadi secara Kristen Anda tidak dikenali oleh Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya. Kemudian secara pengajaran kekristenan oleh si Paulus, Anda tolak surat-suratnya. Anda berdiri di mana, Bang? Begini ya. Oke, bisa saya tanggapi. Bunda terhormat mengatakan tadi Yesus